Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Mimin di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. 1. Siswa dapat mengenal wujud benda dan kegunaannya. 2. Siswa dapat menghitung hasil perkalian. 3. Siswa dapat menirukan gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki. Yuk kita simak pembelajarannya. Kegiatan yang pertama adalah ayo membaca. Ayo dibuka buku, temanya halaman 71. Di sana terdapat bacaan yang berjudul Membuat Jambu Biji. Bu Guru bacakan ya. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus jambu bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-temannya sangat senang. Pada bacaan tersebut, kita dapat menemukan berbagai benda. Di antaranya blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Kemarin kita sudah mengenal benda berdasarkan bentuk, warna, dan permukaannya. Hari ini kita akan belajar jenis benda berdasarkan wujudnya. Disimak ya. Wujud benda ada 3. Ada padat, cair, dan gas. Benda padat sudah diuraikan pada pembelajaran kedua. Hari ini Bu Guru hanya mengulang. Benda padat memiliki ciri-ciri, ukuran dan bentuknya tidak berubah. Contohnya, buku. Buku dimasukkan ke dalam tas, bentuk dan ukurannya tetap tidak berubah, tidak bertambah kecil ataupun tidak bertambah besar. Bentuknya juga demikian, tidak berubah menjadi bulat tetapi tetap berbentuk persegi panjang. Yang kedua, benda cair. Ciri benda cair adalah ukuran tetap tetapi bentuknya selalu menyesuaikan dengan wadahnya.
Contohnya, air. Ketika air di dalam gelas dituangkan ke botol, bentuknya seperti botol. Ketika air dalam botol tersebut dipindahkan ke dalam baskom, bentuknya seperti baskom, tetapi ukurannya tetap, yakni 1 gelas. Selanjutnya, yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas adalah tidak bisa dilihat dan disentuh, tetapi dapat menempati ruang. Selain itu, ukuran atau volumenya berubah. Demikian pula dengan bentuknya. Contoh benda gas adalah udara. Udara ketika menempati gelas, maka bentuknya seperti gelas. Dan ketika udara tersebut kita tiupkan ke dalam balon, maka bentuk udara tersebut seperti balon. Antara ukuran udara di dalam gelas dan di dalam balon berbeda. Inilah yang dimaksud dengan ciri udara, ukuran dan bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Adapun contoh-contoh yang lain bisa kalian simak sebagai berikut. Contoh benda padat. Ada gelas, peralatan sekolah, meja dan kursi. Kalian bisa menemukannya di lingkungan kalian sendiri ya. Selanjutnya, contoh benda cair. Ada minyak goreng, air, kecap, saus, dan susu. Untuk contoh yang lain bisa kalian temukan sendiri ya. Berikutnya adalah contoh benda gas. Ada asap, udara yang ditiupkan di dalam balon. Jadi, walaupun gambarnya balon, tapi yang benda gas itu udara yang ada di dalamnya ya. Sedangkan balonnya adalah benda padat. Yang ketiga ada gas LPG dan uap air. Selain itu, kalian pasti bisa menyebutkan yang lainnya, karena Bu Guru yakin kelas 2 anak-anak yang hebat dan pintar. Nah, itulah jenis benda berdasarkan wujudnya. Selanjutnya, kita akan belajar kembali mengenai perkalian. Ada yang masih ingat anak-anak? Apa itu perkalian? Mohon maaf. Sebelum ke perkalian, kita membahas dulu kegunaan benda. Jadi, benda yang ada di sekitar kita itu memiliki kegunaan atau manfaat masing-masing ya. Contohnya, ada pensil untuk menulis, air untuk minum, mandi, memasak, mencuci, kursi untuk duduk, dan lain-lain. Nah, baru kita masuk pada perkalian. Masih ingat ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh, 3 kali 5 sama dengan 5-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5, hasilnya adalah 15.
Selanjutnya, perkalian dengan angka 1 selalu menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, 5 dikali 1 sama dengan satunya dijumlahkan sebanyak 5. Jadi, menghasilkan angka 5 kembali. Nah, ini ya, bisa kalian lihat ya. 5 dikali 1 sama dengan 5 itu sendiri. 10 dikali 1 juga sama dengan 10 itu sendiri. Yang ketiga, perkalian dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah 0 karena angka 0 dijumlahkan berapa kali pun akan tetap menghasilkan angka 0. Contoh, 7 dikali 0, maka bentuk penjumlahan berulangnya 0 dijumlahkan sebanyak 7 kali. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya tetap sama dengan 0. Sebagai latihan, kalian bisa mengerjakan soal-soal pada buku tema kalian halaman 76 sampai dengan 77. Selamat mengerjakan. Tapi sebelum itu, Bu Guru akan menuntaskan tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yakni menirukan gerak koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Mengkoordinasikan gerak kepala, tangan, dan kaki. Masih ingat dengan cerita membuat jus jambu biji tadi? Nah, ada di sana terdapat gerakan kombinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kalian lihat ya. Nah, ada gambar Lani sedang memetik buah jambu. Maka gerakan kombinasi yang dilakukan adalah tangan diarahkan ke atas, sedangkan kepala melihat ke atas dan kaki jinjit. Selanjutnya, gerakan ketika menurunkan jambu dari pohon, yaitu tangan diturunkan ke bawah, kaki ditekuk untuk menahan berat badan, dan kepala menunduk. Gerakan kombinasi yang ketiga adalah ketika Benny memberikan jambu kepada temannya, yaitu kepala menoleh ke temannya, tangan dijulurkan ke samping, dan kaki terbuka. Nah, gerakan koordinasi kepala, tangan, dan kaki bisa kalian lakukan di rumah sesuai dengan gerakan yang sudah dicontohkan Lani dan Benny. Selamat mencoba. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.